Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin ya, sekarang kita ketemu lagi. Kita akan membicarakan praktik yang keempat. Apakah Mbak Putri masih ingat saya? Masih, Suster Warga. Baik, benar sekali ya Mbak Putri ya. Bagaimana perasaan Mbak Putri hari ini? Jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, apakah Mbak Putri masih mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sudah mulai hilang, tapi masih ada. Baik, sudah mulai hilang tapi masih ada ya. Berapa lama suara yang Mbak Putri dengar itu berlangsung? Biasanya sih lama, tapi ini udah hilang-hilangan gitu. Baik. Untuk suaranya, dari mana Mbak Putri tahu kalau itu suaranya sedang berlangsung? Itu kan biasanya saya itu kayak ada suara gitu. Baik. Apakah suara yang Mbak Putri dengar itu keras? Udah nggak begitu. Baik. Untuk suara yang Mbak Putri dengar, apakah Mbak Putri yakin suara itu berasal dari luar? Sekarang udah lumayan yakin itu kalau Hali. Baik. Seberapa sering isi suara yang Mbak Putri dengar itu bersifat negatif? Masih sering negatif sih, tapi nggak sering denger. Ya, sering dengar ya Mbak Putri. Untuk isinya, apa yang Mbak Putri dengar? Iya, masih gendut gitu, Sus. Masih gendut. Baik, seberapa sering Mbak Putri merasa tidak nyaman dengan suara tersebut? Mulai biasa aja sih sekarang. Baik. Untuk ketidaknyamanannya seberapa besar yang Mbak Putri rasakan? Sekarang udah lebih kecil. Sudah lebih kecil ya dari sebelumnya. Iya. Baik. Seberapa baik Mbak Putri dapat mengendalikan suara yang muncul di dalam diri Mbak Putri? Udah lumayan. Baik, sudah lumayan, berarti sudah mending dari sebelumnya ya Mbak Putri ya. Iya. Apakah Mbak Putri masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan Mbak Putri? Ada 3. Coba Mbak Putri sebutkan apa saja dan bagaimana cara pelaksanaannya. Tadi ada menghadi yang menutup telinga, terus ada juga berbincang, sama satu lagi itu melakukan aktivitas. Baik, apakah Mbak Putri masih bisa melakukannya? Bisa, kalau yang menghadi itu yang menutup telinga kan, Sus. Baik, benar sekali. Baik, bagus sekali Mbak Putri. Ternyata Mbak Putri masih ingat dan masih bisa melakukannya ya Mbak Putri ya. Iya. Apakah Mbak Putri sudah melakukan teknik menghadik, berbincang-bincang atau mengobrol dan melakukan aktivitas dengan kegiatan sehari-hari untuk mengontrol halusinasi seperti yang sudah saya ajarkan kemarin? Sudah saya coba. Baik, bagus sekali ya Mbak Putri ya. Iya. Selain dari yang Mbak Putri sebutkan tadi, apa Mbak Putri mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Mbak Putri? Enggak. Baik, nanti saya akan jelaskan ya Mbak Putri ya. Hari ini kita akan belajar cara meminum obat dengan benar. Baiklah Mbak Putri, seperti janji saya kemarin, hari ini kita akan melakukan cara minum obat dengan benar. Tujuannya yaitu mengontrol halusinasi yang muncul. Apakah Mbak Putri bersedia? Iya, saya sudah. Baik, Mbak Putri mau berapa lama kira-kira kita berbincang? Sama kayak kemarin aja, Sus. 15 menit ya? Iya. Baik, untuk tempatnya Mbak Putri apakah mau di sini saja atau mau berpindah tempat? Di sini aja. Baik, di sini saja. Baik, apakah sebelumnya Mbak Putri sudah mengerti apa itu minum obat? Ya, kayak gitu ngertinya. Dengan minum. Oh iya, ya di sini saya akan menjelaskan ya Mbak Putri ya apa itu minum obat. Jadi minum obat itu adalah salah satu strategi yang umum dilakukan dalam masalah ini ya Mbak Putri. Obat-obatan bekerja dengan cara mengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku Mbak Putri. Minum tujuannya yaitu minum obat secara teratur, terutama obat yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati Mbak Putri, mengurangi impulsivitas Mbak Putri, dan menjadikan perilaku agresif. Begitu ya Mbak Putri ya. Jadi sebelum Mbak Putri minum obat, Mbak Putri bisa lihat terlebih dahulu label di kotak obat Mbak Putri, apakah benar apakah nama Mbak Putri tertulis di situ. Tuh.
Kemudian Mbak Putri bisa melihat seberapa dosis dan kapan saja yang perlu diminum, berapa kali yang perlu diminum gitu ya. Baca juga nama obatnya, apakah benar atau tidak itu obat Mbak Putri atau bukan. Tuh, di sini Mbak Putri bisa minta obatnya sama perawat dan dicek lagi apakah sudah benar, gitu ya Mbak. Mbak Putri pastikan apakah obat diminum sebelum atau setelah makan. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum konsul dengan dokter ya Mbak Putri, karena itu bisa dapat terjadi kekambuhan. Itu bila nanti setelah minum obat mulut Mbak Putri terasa garing, untuk membantu mengatasinya, Mbak Putri bisa menghisap es batu. Bisa bila mata berkunang, Mbak Putri istirahat. Begitu ya Mbak Putri. Baik, setelah saya jelaskan tadi, apakah Mbak Putri sudah mengerti? Sudah. Mbak Putri apakah bisa mengulangi kembali apa yang saya jelaskan tadi? Bisa, tadi suster suruh saya ngecek dulu bener nggak namanya, terus dosisnya, terus habis itu suster nyuruh saya buat minumnya sesuai, sama tadi itu suster juga jelasin kalau misalnya obatnya itu harus benar penggunaannya. Wah, bagus sekali Mbak Putri. Mbak Putri hebat, sudah bisa menjelaskan yang tadi saya jelaskan. Saat melakukan kegiatan ini, Mbak Putri harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan Mbak Putri ya. Iya. Baik Mbak Putri, saya lihat Mbak Putri semakin bagus sekali dan sudah ada peningkatan dari hari ke hari. Mbak Putri juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan dan Mbak Putri lakukan secara mandiri, gitu ya. Untuk keseluruhannya, saya menilai Mbak Putri sudah bisa menerapkan dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Itu hebat sekali Mbak Putri. Baik, untuk perasaan Mbak Putri saat ini, bagaimana, apa yang Mbak Putri rasakan saat ini? Udah lebih baik karena wadah, jadi lebih baik. Baik, saya ikut senang mendengarnya. Coba Mbak Putri sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuan, dan persiapannya bagaimana, dan bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi Mbak Putri. Jadi kan tadi kata suster itu saya harus minum obat itu yang membantu saya menjadi lebih baik. Tujuannya yaitu biar saya nggak halu, terus cara minumnya ya tadi disuruh lihat-lihat dulu, terus habis itu diminum. Kalau misalnya pahit mulutnya ngisap es batu, kalau misalnya saya itu nggak suka kayak ya udah. Bagus sekali. Coba Mbak Putri sebutkan lagi 4 cara mencegah dan mengontrol halusinasi yang sudah saya ajarkan kemarin. Yang satu menghadi, menutup telinga. Yang kedua itu berbincang-bincang dengan orang lain sampai menghilang. Yang ketiga itu melakukan aktivitas. Yang keempat minum obat. Baik, untuk saat ini apakah Mbak Putri sudah rutin dalam meminum obat? Masih selalu. Baik, selama ini Mbak Putri mengalami halusinasi karena Mbak Putri tidak rutin dalam meminum obat. Jadi Mbak Putri harus lebih rutin lagi untuk mencegah halusinasi itu muncul kembali ya Mbak Putri ya. Kan kita sudah latihan, jadi Mbak Putri harus rajin minum obat agar bisa terkontrol halusinasi itu. Itu ya Mbak Putri. Bagaimana jika saya masukkan pada jadwal harian Mbak Putri? Baik, waktunya nanti saya infokan kembali ya Mbak Putri. Untuk tempatnya nanti bisa di sini saja seperti biasa. Bagus sekali untuk hari ini Mbak Putri sudah bisa mempraktikkan, menjelaskan, dan sudah bisa mengerti. Mbak Putri, saya berterima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya. Mungkin cukup. Apakah Mbak Putri ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggak. Baik, jika tidak ada, mungkin sudah cukup. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Mbak Putri. Iya. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam.